Tidak akan pernah orang rakyat ribut siapa pemimpinnya kalau rakyat diperhatikan. Tidak akan pernah ribut. Tertangkapnya Wawan seolah melumpuhkan sekaligus awal runtuhnya dinasti Atut. Dinasti yang dibungkus di Banten ini kan kita melihat bungkusan yang kita sebut barangnya sudah jadi. Padahal prosesnya itu tidak seperti yang kita bungkus tadi. Dia dituduh taruhlah mau menerima uang tersebut yang dibawa oleh Kenenisa sama si Cornelius. Tapi kan yang disita itu tidak hanya itu. Yang disita kan yang nggak ada hubungan dengan penyuapan itu. Dia bukan dituduh memperkaya diri, kata Otto Hasibuan. Mungkin pertanyaan berikutnya lebih dari itu lagi. Yang dituduh menerima suap itu Ketua MK Akhil Mukhtar. Tapi yang disita barang-barangnya Wawan misalnya. Kok yang disita barang-barangnya menyuap gitu loh. Ini ada pertanyaan begitu juga di Kalau publik. Wawan belum ada barang yang disita dari Wawan. Wawan ini dalam konstruksi kasus mobil dia itu kan sudah dalam konstruksi kasus ini Wawan itu adalah pemberi. Ya, bukan penerima. Ya, pemberi kan. Ya, pemberi. Kalau AM penerima. Nah, itu pasalnya kan pasal 6 ayat 2, kemudian kemarin terbaru ada pasal 12B ya, huruf besar. Jadi pemberi dalam hal ini Wawan belum ada barang yang disita oleh KPK. Mobil-mobil mewah yang disiarkan itu kemarin itu sebenarnya dipasang namanya KPK Line ya. Kalau di polisi itu Polis Line, jadi KPK Line. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melakukan penggeledahan. Nah, agar tidak ada orang keluar masuk ya. Termasuk mobilnya juga dipasangin KPK Line karena mobilnya digeledah juga oleh penyidik KPK. Nah, setelah selesai proses penggeledahan, maka KPK lainnya sudah dicabut kembali. Jadi kalau TCW tidak ada yang disita, tetapi kalau AM memang ada rekening diblokir, kemudian juga ada beberapa mobil yang disita. Saya kira cukup jelas, Pak Otto. Saya mungkin ada tanggapan ya. Begini Pak Karnia, saya sebenarnya tidak ingin mau berdebat-debat hukum di sini, tetapi saya kan harus juga meluruskan sesuatu persoalan yang dijelaskan. Terus terang saya ingin menjelaskan ya, bahwa sebagai lawyer saya tidak bermaksud mengatakan bahwa harus membela klien itu benar atau harus bahwa dia itu tidak pernah bersalah, bukan. Saya ingin menyatakan begini, selama ini kan kita menganggap bahwa si tidak dituduh koruptor itu salah ya. Bagi saya, kalau banyak Akhil Mukhtar bersalah, silakan dihukum, nggak ada persoalan. Tetapi kalau dia tidak bersalah, tentunya dia juga jangan dihukum. Atau harus dihukumlah dia menurut ukuran yang sepatutnya menurut hukum. Nah, persoalannya sekarang adalah jangan sampai karena kita mengeneralisir semua persoalan sehingga ditumpukan kepada dia semuanya. Kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Johan bahwa soal penyitaan, saya melihat begini ya. Penyuapan ini kan rentan waktunya kan pendek. Dan di dalam penyitaan diblokir itu kan disebutkan secara tegas, di situ adalah untuk disita atau diblokir barang-barang ini dalam kaitannya dengan kasus Lebak dan Gunung Mas. Jadi jelas spesifik di sana terbatas. Rentan waktunya kan pendek. Mengapa barang-barang rekening-rekening yang jauh sebelumnya 2010 juga ikut disita? Kan pasti nggak ada kaitannya dengan itu. Itu satu. Nah kedua, kenapa juga umpamanya rekening anak-anaknya yang tidak kaitannya dengan itu harus disita gitu loh. Mereka kan sekarang sulit makan karena semua diblokir. Menurut saya gini Pak Akhil, Pak Karnia, penegakan hukum ini kan juga harus berkemanusiaan gitu ya.
Jangan sampai mereka untuk makan pun susah selesai gitu loh. Sampai rekening anak itu disita, dompet disita dan sebagainya. Ini menurut saya nggak kurang tepat gitu loh. Atau kalau toh mungkin mau diselidiki juga hal itu umpamanya kan, ya segeralah diklarifikasi. Kalau toh umpamanya mau menyelidiki bahwa rekening itu apakah ada kaitan dengan suap, dalam sebentar waktu kan bisa dilihat, seminggu kan bisa dilihat itu alirannya. Kalau memang tidak ada, lepaskan dong. Kalau nggak ada, kalau ada silakan gitu loh. Ini yang ingin disampaikan. Baik. Jangan cukup. Ya, belum cukup saya kira, biar penonton ILC tidak bingung ya. Jadi diblokir itu tentu nanti akan ditelusuri ya. Jadi sebelumnya pernah kita lakukan memblokir rekening anak dari seorang tersangka. Kemudian dalam waktu 3-4 hari kemudian blokir itu dicabut. Karena setelah ditelusuri tidak ada kaitannya dengan itu. Apakah ini mungkin juga terjadi dalam ini? Saya tidak tahu. Bisa juga terjadi seperti itu. Tetapi diblokir itu adalah tujuannya agar tidak terjadi perpindahan sementara ini dulu gitu. Jadi nanti kita lihat sejauh mana hasil penelusuran yang dilakukan oleh penyidik KPK. Bisa saja blokir itu di tengah jalan dibuka kembali dan itu sudah sering dilakukan oleh KPK gitu. Jadi untuk sementara ini setelah dapat informasi dari penyidik KPK dalam kaitan dengan rekening-rekening itu, maka dilakukanlah pemblokiran. Yang saya ingin sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penegakan hukum tentu tidak boleh di atas hukum itu sendiri gitu. Memblokir rekening itu KPK punya kewenangan. Yang tadi saya sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 12. KPK punya kewenangan memblokir gitu. Nah, bagaimana tindak lanjut memblokir itu? Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, itu nanti akan ditelusuri lebih lanjut. Saya kira itu, Pak Kani. Mungkin satu dari saya, apakah pemeriksaan Atut tersebut sudah cukup atau akan dibagi lagi? Saya tidak tahu apakah akan ada pemeriksaan lagi apa enggak. Tapi yang pasti kemarin Ratu Atut Kosia sudah memberi keterangan sebagai saksi di KPK untuk tersangka STA. Saya tidak tahu apakah itu sudah dianggap cukup, apakah belum. Karena biasanya begini, dalam proses pemeriksaan itu, penyidikan ini kan berjalan ya. Nah, bisa jadi dalam tengah-tengah proses penyidikan menuju ke penuntutan, ada informasi baru yang kita dapatkan, baik itu dari saksi maupun tersangka, yang bisa saja memerlukan keterangan dari Ratu Atut Kosia lagi, ataukah tidak gitu. Jadi, sampai hari ini belum ada rencana untuk belum ada rencana untuk manggil lagi Ratu Atut Kosia. Ada nggak indikasi keterlibatan Atut dalam kasus terakhir yang Lebak itu? Saya tidak bisa menyimpulkan itu. Saya hanya humas ya, jadi tidak di-feeding materi soal penyidikan. Yang pasti yang bisa saya jelaskan adalah Ratu Atut Kosia kemarin diperiksa sebagai saksi untuk didengar keterangannya untuk tersangka STA. Baik, kita rehat sejenak.